Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Reski Andini dengan NIM 2405015015041. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah penjelasan tentang landasan dan asas pendidikan serta penerapannya. Mengapa topik ini penting? Karena pendidikan tidak mungkin berjalan tanpa memiliki dasar dan prinsip yang jelas. Dengan adanya landasan dan asas, pendidikan menjadi terarah, terukur, dan bermanfaat bagi masyarakat. Ada beberapa landasan pendidikan yang penting untuk kita pahami. Landasan yang pertama yaitu landasan filosofis. Landasan ini adalah dasar yang berhubungan dengan pandangan hidup dan filsafat. Di Indonesia, pendidikan berlandaskan pada Pancasila yang menjadi arah dalam membentuk manusia beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Landasan kedua yaitu landasan sosiologis. Landasan ini yaitu pendidikan harus berhubungan dengan kehidupan sosial masyarakat. Artinya, pendidikan tidak boleh terlepas dari kebutuhan masyarakat, perkembangan zaman, serta tantangan global. Landasan yang ketiga yaitu landasan psikologis. Pendidikan harus memperhatikan kondisi dan perkembangan peserta didik, baik dari segi usia, emosi, maupun kemampuan berpikir. Landasan yang keempat yaitu landasan yuridis. Landasan ini adalah dasar hukum yang mengatur jalannya pendidikan. Contohnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan 4 landasan ini, pendidikan memiliki pijakan yang kuat untuk dilaksanakan. Selain landasan, pendidikan juga memiliki asas. Asas adalah prinsip-prinsip yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. Beberapa asas tersebut antara lain yang pertama yaitu asas demokratis. Pendidikan harus menghargai setiap peserta didik tanpa membeda-bedakan. Asas yang kedua yaitu asas keadilan. Semua orang berhak mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi. Asas yang ketiga yaitu asas relevansi. Isi pendidikan harus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat. Asas yang keempat yaitu asas kesinambungan. Pendidikan tidak berhenti di bangku sekolah, tetapi berlangsung sepanjang hayat. Prinsip-prinsip ini memastikan agar pendidikan bisa dijalankan secara adil, terbuka, dan sesuai tujuan. Setelah memahami landasan dan asas pendidikan, kita perlu melihat bagaimana hal tersebut diterapkan dalam kehidupan nyata. Teori yang kita pelajari akan bermakna jika benar-benar diwujudkan dalam praktik. Sebagai contoh, kurikulum yang selalu diperbaharui sesuai perkembangan zaman adalah wujud dari asas relevansi. Program wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan pemerintah merupakan penerapan asas keadilan karena memberi kesempatan yang sama bagi setiap anak untuk memperoleh pendidikan. Sementara itu, metode pembelajaran yang disesuaikan dengan tahap perkembangan psikologis anak adalah bentuk nyata dari landasan psikologis. Semua contoh ini menunjukkan bahwa landasan dan asas pendidikan tidak hanya sekedar konsep, tetapi benar-benar hadir dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dapat disimpulkan bahwa landasan pendidikan memberikan dasar yang kuat, sedangkan asas pendidikan menjadi pedoman pelaksanaan. Keduanya saling berkaitan dan saling melengkapi, agar pendidikan dapat berjalan sesuai tujuan. Semoga penjelasan singkat ini dapat menambah wawasan kita semua tentang pentingnya memahami pendidikan dari segi landasan, asas, dan penerapannya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.